Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Welcome back with me in English class. So, today we are going to talk about superlative degree. Kalau minggu sebelumnya kita belajar tentang komparatif, maka hari ini kita belajar materi lanjutannya yaitu tentang superlative degree. So, what is definitions of superlative? Jadi, superlative degree merupakan perbandingan yang menyatakan bahwa sifat atau keterangan suatu benda adalah paling. Apa maksudnya? Kita lihat contoh berikut ini. Benda A paling tinggi atau tertinggi. Benda B paling berat atau terberat. Benda C paling mahal atau termahal, dan sebagainya. Maka ini sebuah contoh di mana benda A ini paling tinggi sesuai dengan definisi sebelumnya. Kalau komparatif di materi sebelumnya ini membandingkan benda A dan benda B, maka kalau superlatif ini menjelaskan bahwa benda tersebut yaitu paling atau tertinggi atau terberat dan lain sebagainya, tergantung pada adjektif yang digunakan. Lalu bagaimana menggunakan superlatif dalam satu kalimat? Superlatif ini umumnya atau secara teori yaitu menggunakan adjektif atau kata sifat. Adjektif dalam superlative degree digunakan untuk membandingkan satu hal, baik itu orang, tempat, maupun benda yang berada di dalam kelompok besar. Sehingga perbandingan superlatif ini harus ada dalam suatu lingkungan atau tempat yang banyak, sehingga terlihat benda ini paling tinggi atau paling besar di antara yang lain. Langsung saja pada pattern atau rumus dari superlative degree. Ada subjek, to be, lalu bisa juga menggunakan artikel the, lalu juga menggunakan superlatif atau adjektifnya. Lalu yang terakhir objek. To be di sini kalian masih ingat yaitu yang are, am, dan is. Ini tergantung pada subjek yang digunakan. Kita langsung saja pada contoh kalimat. Aldi is the most handsome student in the class. Artinya Aldi adalah murid yang paling tampan di kelas. Aldi masuk pada subjek, is masuk pada to be, the ini masuk pada artikel, most handsome ini masuk pada superlatif yang dimaksud ini. Student in the class merupakan objek atau lingkaran yang lebih besarnya. Jadi Aldi ini adalah murid yang paling tampan di kelas, sesuai dengan definisi yang tadi. Lalu ada contoh kalimat yang kedua. Ronnie is the tallest man in the school. Ronnie merupakan laki-laki yang paling tinggi di kelas. Ronnie merupakan subjek, is masuk pada to be, the masuk pada artikel, tallest merupakan superlatif, man in the school masuk pada objek. Kenapa beda antara kalimat pertama dan kalimat kedua? Kalau kalimat pertama menggunakan kata most dan kalimat kedua menggunakan kata ist, sehingga kita bisa lihat kata dasarnya ini merupakan handsome, kata dasar yang kedua merupakan tall. Lalu apa bedanya yang ke satu dan kedua? Lanjut pada contoh kalimat selanjutnya. Jadi superlatif ini terbagi pada dua bagian, tergantung pada silabel atau suku kata. Silabel ini merupakan suku kata. Contoh yang pertama yaitu suku kata yang berjumlah satu atau one syllable. Rumusnya tetap sama. Contoh katanya small, itu satu suku kata. Big juga satu syllable atau satu suku kata. Short juga satu suku kata. Cold juga satu suku kata. Nah, contoh kalimat daripada superlatif yang menggunakan one syllable itu bisa dilihat di sini. My house is the biggest house in this city. Rumahku yaitu rumah yang paling besar di kota ini. Kenapa menggunakan kata ist? Karena ini satu suku kata yaitu big. Yang kedua, your hair is the shortest in your family. Rambutmu yang paling pendek di keluargamu. Ini juga menggunakan kata ist karena satu suku kata short. Lanjut pada
superlative degree yang menggunakan 2 atau lebih suku kata. Rumusnya sama, hanya melihat pada kata dasar adjektifnya berapa suku kata. Ini handsome 2 suku kata, beautiful 3 suku kata, difficult 3 suku kata, famous 2 suku kata. Maka kalau 2 atau lebih dari suku kata menggunakan most. Contoh kalimatnya, my mom is the most beautiful girl in the world. My mom ini masuk pada subjek, is masuk pada to be. Superlatifnya beautiful karena 3 suku kata, maka menggunakan kata most. Girl in the world itu lingkaran yang lebih besar atau objeknya. Contoh kalimat yang kedua pun sama. Johnny is the most famous football player in the world. Johnny masuk pada subjek, to be masuk pada is. Most famous masuk pada superlative adjective. Football player masuk pada objek. Itu merupakan pembagian dari superlative degree, yaitu terbagi berdasarkan suku kata atau syllable. Nah, ini merupakan contoh-contoh kata yang bisa digunakan dalam superlative degree. Ini merupakan superlatif atau kata superlatif yang menggunakan 1 syllable. Ini di tabel yang diberikan blok kuning. Lalu yang kedua, ini merupakan superlatif yang menggunakan syllable 2 atau lebih. Ini dia. Ada boring, ada difficult 3 suku kata, beautiful 3 suku kata, careful 2 suku kata, dan lain sebagainya. Sehingga menggunakan kata most. So that's all for today. If you have questions, just text me by WhatsApp. And this is the exercise for today. You can make 3 sentences with superlative degree. Jadi kalian tugas hari ini membuat 3 kalimat yang menggunakan superlative degree. Contoh kalimatnya bisa dilihat di sini yang tadi. Kalian bisa menggunakan superlatif yang ada di sini ataupun bisa mencari di sumber-sumber lain. Bisa yang 2 suku kata ataupun 1 suku kata. So, thank you very much for your attention. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.